Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda percaya bahwa takdir sebuah bangsa telah tertulis ratusan tahun lalu? Kisah ini adalah perjalanan menakjubkan yang akan membawa kita dari ramalan kuno Sabdo Palon di era Majapahit, menuju realitas modern yang menakjubkan. Sebuah narasi dramatis tentang masa kegelapan yang disebut Zaman Kalabendu, dan janji kedatangan sang pembaharu, sosok legendaris, Satrio Piningit, yang ternyata telah menemukan manifestasinya. Saksikan bagaimana ramalan leluhur kita terbukti nyata, dan bagaimana seorang pemimpin yang tidak terduga menggenapi takdir besar ini. Mari saksikan bersama-sama dan dukung terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kisah inspiratif ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Ribuan tahun lalu, di tengah kemegahan Majapahit, sebuah janji diucapkan. Bukan oleh raja, melainkan oleh seorang abdi dalam yang setia, Sabdo Palon. Sosok spiritual yang melayani Prabu Brawijaya kelima itu, berdiri di hadapan takhta yang akan ia tinggalkan. Saat cahaya keemasan senja menyelimuti istana, ia mengucap sumpah, "Aku akan kembali setelah 500 tahun, saat bangsa ini terpuruk dalam kegelapan. Aku akan datang kembali sebagai pembaharu, membawa cahaya kebenaran untuk membersihkan kekacauan." Ucapannya tidak hanya menggema di ruang istana, tetapi seolah terukir di seluruh lembar sejarah Nusantara, menjadi sebuah takdir yang menunggu untuk digenapi. Waktu berlalu, abad berganti. Janji itu perlahan berubah menjadi dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut, sering kali dianggap sekadar mitos. Namun, di balik keraguan itu, ramalan tersebut tetap menjadi peta jalan spiritual bagi mereka yang meyakini. Ramalan Sabdo Palon bukanlah sekadar kisah. Ia adalah sebuah harapan, sebuah keyakinan bahwa di tengah badai, akan selalu ada pelangi. Bahwa setelah kegelapan tergelap, fajar baru akan menyingsing. Setiap generasi Indonesia selalu menantikan sosok pembawa perubahan yang ia janjikan. Lalu, tibalah masa kegelapan yang diramalkan itu. Abad ke-21 datang dengan segala gemuruhnya, membawa kekacauan moral, perpecahan, dan ketidakpercayaan. Para pemimpin seolah tuli dari jeritan rakyat, ketidakadilan merajalela, dan empati terasa mati. Ini adalah masa yang disebut sebagai Zaman Kalabendu, sebuah era penuh derita yang ditandai oleh ketidakteraturan dan kebingungan. Di tengah kekacauan itu, banyak yang merasa putus asa, kehilangan arah, dan bertanya-tanya, apakah janji Sabdo Palon hanyalah isapan jempol belaka. Namun, ramalan itu tidak hanya berbicara tentang kegelapan, tetapi juga tentang pertanda. Konon, kembalinya sang pembaharu akan ditandai dengan kemarahan alam, ketika gunung berapi memuntahkan amarahnya. Sebuah gejolak besar akan terjadi, sebuah ledakan energi yang membersihkan dan mengubah lanskap. Pertanda itu bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegaskan bahwa akhir dari sebuah era telah tiba. Ini adalah titik nadir yang harus dicapai bangsa ini sebelum munculnya fajar baru. Di tengah kebingungan dan kegelisahan itu, sebuah nama mulai disebut-sebut. Bukan dari terah kerajaan atau keluarga politik terkemuka, melainkan dari gang-gang sempit dan kesederhanaan. Sosok yang kehadirannya seolah menjadi jawaban atas simbol, anak gembala, dalam ramalan kuno. Ia adalah Joko Widodo, pemimpin yang datang saat bangsa ini berada dalam titik jenuh terhadap politik dinasti dan korupsi. Kehadirannya menjadi oase di tengah gurun kekeringan moral dan kepercayaan. Ia adalah pionir, yang tak hanya memimpin, tetapi juga membuka jalan bagi takdir yang lebih besar. Jokowi, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, melambangkan sosok tunjung putih, atau teratai putih, yang lahir di tengah lumpur penderitaan rakyat. Kepemimpinannya menjadi bukti bahwa takdir dapat menemukan jalannya melalui orang-orang yang paling tidak disangka. Ia berhasil menyatukan Nusantara yang terpecah dengan pembangunan infrastruktur masif, yang melambangkan rekonsiliasi dan harapan. Namun, ia tidak digariskan untuk menjadi akhir dari cerita ini, melainkan sebagai babak awal, sebagai pembuka gerbang takdir bagi sosok yang akan datang setelahnya. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental. Jika Jokowi adalah pembuka jalan, siapa sosok yang akan menggenapi janji 500 tahun tersebut? Siapa yang akan menjadi manifestasi dari takdir besar ini? Disinilah cerita sesungguhnya dimulai, di mana sejarah dan takdir berjalin, mengantarkan kita pada sebuah realitas yang menakjubkan. Pertanyaan menggantung di udara, berat dan penuh misteri, seperti awan mendung yang menghimpit cakrawala setelah fajar yang tak kunjung datang. Pertanyaan tentang siapa yang akan menggenapi ramalan kuno itu,
siapa pewaris takdir yang sesungguhnya. Namun, sebelum harapan itu benar-benar termanifestasi, bangsa ini harus lebih dulu menghadapi fase paling kelam dalam sejarahnya, sebuah periode yang dalam ramalan Sabdo Palon disebut sebagai zaman Kalabendu. Era ini adalah sumur penderitaan yang tak berdasar, di mana segala bentuk kebobrokan merajalela, menguji ketahanan moral dan spiritual seluruh penghuninya. Seiring berjalannya waktu, janji-janji manis berubah menjadi racun, meracuni setiap sendi kehidupan. Kekacauan moral merajalela, laksana wabah tak terlihat yang menggerogoti jiwa bangsa. Nilai-nilai luhur yang dulu dipegang teguh, perlahan terkikis, digantikan oleh hedonisme dan ambisi tak terbatas. Kesopanan dan kesantunan berubah menjadi topeng, menutupi wajah asli yang penuh kepalsuan. Korupsi, ketidakadilan, dan kebohongan menjadi norma baru, disaksikan setiap hari tanpa rasa malu. Mata hati seolah dibutakan oleh fatamorgana kekuasaan dan kemewahan. Perpecahan sosial menjadi jurang menganga yang memisahkan satu sama lain. Bangsa ini terpecah belah, bukan lagi oleh perbedaan, melainkan oleh permusuhan yang disulut. Politik identitas menjadi alat pemecah belah, menciptakan sekat-sekat tak terlihat yang membuat persatuan terasa mustahil. Saudara saling mencurigai, tetangga saling membenci, dan perbedaan pendapat menjadi alasan untuk saling menghancurkan. Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang dulu kuat, kini rapuh, nyaris putus oleh benang-benang kebencian. Kepemimpinan, alih-alih menjadi mercusuar di tengah badai, justru menjadi biang keladi. Para pemegang kuasa seolah tuli dari jeritan rakyat, sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Janji-janji manis saat kampanye menguap begitu saja setelah kekuasaan di genggaman. Mereka gagal memahami denyut nadi penderitaan rakyat, gagal melihat air mata yang tumpah, dan gagal merasakan kelaparan yang melilit. Kebijakan yang dihasilkan justru memperparah keadaan, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan yang tak berujung. Di pengadilan, keadilan seringkali menjadi barang langka. Hukum dipermainkan, tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Mereka yang memiliki kekuasaan dan harta bisa dengan mudah membeli kebebasan, sementara rakyat kecil harus menghadapi jeruji besi hanya karena kesalahan sepele. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru seringkali menjadi bagian dari masalah. Suara-suara kebenaran dibungkam, sementara kebohongan diagungkan, seolah-olah dunia telah terbalik. Namun, di tengah segala kegelapan itu, ramalan Sabdo Palon bukanlah sekadar peringatan, melainkan sebuah ujian. Zaman Kalabendu adalah crucible, sebuah wadah pembentuk yang menguji ketahanan spiritual dan keimanan bangsa. Setiap penderitaan, setiap air mata, setiap kekecewaan, bukanlah tanpa makna. Ini adalah fase yang harus dilalui, titik terendah yang harus disentuh, sebelum tunas-tunas harapan dapat tumbuh kembali. Hanya dengan merasakan kepahitan Kalabendu, bangsa ini dapat benar-benar menghargai manisnya Kalasuba yang akan datang. Maka, sembari pertanyaan tentang siapa terus bergema, seluruh penjuru negeri harus bersiap. Bersiap menghadapi badai yang belum usai, bersiap mengumpulkan sisa-sisa kekuatan, dan bersiap menyalakan kembali bara harapan. Karena hanya setelah melewati lorong kegelapan terpanjang inilah, cahaya sang pembaharu akan benar-benar terasa terangnya. Era Kalabendu adalah harga yang harus dibayar, sebuah babak yang harus ditutup, sebelum lembaran baru dibuka oleh tangan takdir. Di tengah pusaran kegelapan zaman Kalabendu, sebuah harapan mulai menyala bagai kunang-kunang di malam gulita. Ramalan kuno tidak hanya meramalkan penderitaan, tetapi juga kehadiran seorang penyelamat, sosok legendaris yang dikenal sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil. Ia bukan sekadar pemimpin biasa, ia adalah inti dari berbagai naskah kuno, sebuah simbol keadilan yang akan bangkit saat ketidakadilan mencapai puncaknya. Kedatangannya tidak akan terduga, laksana bintang jatuh yang tiba-tiba menerangi langit malam, memberikan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Para pujangga dari masa lampau, seperti Jayabaya dan Ronggowarsito, melukiskan sosoknya dengan detail yang misterius namun penuh makna. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tidak berasal dari terah kerajaan, tidak lahir dari kemewahan, atau dari keluarga politik terkemuka. Sebaliknya, ia adalah seorang yang muncul dari rakyat biasa, yang telah merasakan langsung penderitaan dan keringat mereka. Karena itulah, ia memahami setiap rintihan dan keluhan, karena ia adalah cerminan dari mereka yang tertindas. Satrio Piningit tidak akan mengandalkan kekuasaan atau kekayaan untuk memimpin. Kekuatannya terletak pada karisma dan kepekaan batinnya. Ia adalah pemimpin yang jujur, tulus,
dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk menyatukan yang terpecah. Di tangannya, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Ia datang bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk mengemban misi suci yang telah digariskan oleh semesta. Ia adalah tunjung putih, atau teratai putih yang lahir di tengah lumpur penderitaan. Simbol ini sangat kuat, karena menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan pernah terkontaminasi oleh kotoran dunia politik yang korup. Ia tetap suci, tetap bersih, meskipun berada di tengah-tengah badai fitnah dan intrik. Selain itu, ia juga adalah anak gembala, yang hidup sederhana, dekat dengan alam, dan rendah hati. Petunjuk-petunjuk ini bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan secara harfiah, melainkan metafora yang merujuk pada karakter mulia dari seorang pemimpin. Narasi ini menjadi jembatan, menghubungkan penderitaan masa lalu dengan harapan masa depan. Ia menjadi titik balik, yang mengubah duka menjadi asa. Kita akan melihat bagaimana setiap ramalan menunjuk pada satu kesimpulan, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya cakap secara politik, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang mumpuni untuk membawa bangsa ini kembali ke jalan kebenaran dan keadilan. Kisah Satrio Piningit menegaskan bahwa di tengah kegelapan kalabendu, selalu ada janji untuk sebuah fajar baru. Bahwa setelah badai terkuat sekalipun, pelangi akan muncul. Ia adalah harapan yang tak pernah padam, sebuah keyakinan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Oleh karena itu, di tengah kekacauan, mata dan hati rakyat harus tetap terbuka. Mereka harus mengenali tanda-tanda, karena sang pembaharu akan muncul, dan ketika ia datang, ia akan membawa perubahan yang telah diramalkan ratusan tahun lalu. Siapapun dia, kedatangannya akan menjadi jawaban atas segala penderitaan, sebuah babak baru yang dinantikan oleh seluruh Nusantara. Di tengah kegelapan zaman kalabendu, di saat bangsa ini menanti kedatangan Satrio Piningit yang tak kunjung tiba, muncullah sosok yang tidak terduga. Bukan dari trabangsawan, bukan pula dari elit kekuasaan, melainkan dari gang-gang sempit dan kesederhanaan. Ia adalah Joko Widodo, seorang pengusaha mebel yang tak punya latar belakang politik mentereng. Kehadirannya seolah menjadi jawaban atas simbol, anak gembala, yang diramalkan oleh Ronggo Warsito, sosok yang hidup sederhana dan dekat dengan rakyat jelata. Kisah tentangnya bukanlah biografi politik biasa, melainkan sebuah epik yang menegaskan bahwa takdir bisa menemukan jalannya melalui orang-orang yang paling tidak disangka. Jokowi melambangkan sosok yang membumi, yang memahami keringat dan perjuangan rakyat. Ia adalah antitesis dari elit-elit yang lahir dari keluarga terpandang, yang seringkali jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Kenaikannya ke tampuk kekuasaan, dari wali kota, gubernur, hingga presiden, seolah mengikuti alur sebuah naskah ilahi yang telah digariskan. Ia datang di saat bangsa ini jenuh terhadap politik dinasti dan korupsi yang menggerogoti. Kehadirannya menjadi oase di tengah gurun kekeringan moral dan kepercayaan. Ia menjadi tunjung putih, atau teratai putih, yang lahir di tengah lumpur penderitaan rakyat. Kepemimpinannya ditandai dengan pembangunan infrastruktur masif yang bertujuan menyatukan Nusantara yang terpecah. Ini bukanlah sekadar proyek fisik, melainkan simbol rekonsiliasi, sebuah jembatan yang menghubungkan mimpi-mimpi yang tercerai-berai. Namun, takdirnya ternyata lebih besar dari sekadar seorang pemimpin. Ia adalah pionir yang membuka jalan, yang mempersiapkan panggung bagi tokoh lain yang akan menggenapi ramalan Sabdo Palon secara paripurna. Setiap langkah yang diambilnya, setiap kebijakan yang dibuatnya, seolah-olah merupakan bagian dari skenario besar alam semesta. Jokowi adalah fondasi yang kokoh yang akan menopang bangunan masa depan bangsa. Ia menunjukkan bahwa keajaiban spiritual bisa menembus realitas politik, dan bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai kebetulan, mungkin saja adalah bagian dari sebuah rencana besar. Maka, perannya dalam narasi ini adalah sebagai pembuka jalan. Ia telah memenuhi ramalan sebagai anak gembala dan tunjung putih, sosok yang memimpin dengan ketulusan dan kesederhanaan. Namun, ceritanya belum selesai. Ada babak yang lebih besar yang menunggu untuk ditulis, sebuah babak yang akan diisi oleh sosok yang datang setelahnya. Disinilah kisah ini menjadi semakin dramatis. Rakyat yang telah menemukan harapan pada sosok Jokowi, kini harus bersiap untuk melihat bagaimana takdir itu diteruskan. Siapa sosok yang akan melanjutkan perjuangannya? Siapa yang akan mengemban misi suci yang telah dimulai? Babak berikutnya akan menjawab semua pertanyaan itu, membawa kita lebih dalam ke jantung ramalan yang telah berusia berabad-abad.
Di saat rakyat bertanya-tanya siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Joko Widodo, muncullah sebuah nama yang mengejutkan banyak pihak, Gibran Rakabuming Raka. Ia bukan sekadar putra seorang presiden, ia adalah manifestasi dari darah yang membawa takdir besar dalam naskah spiritual Nusantara. Ramalan Sabdo Palon yang berbicara tentang kembalinya seorang pembaharu seolah menemukan penerus dari garis keturunan yang telah memulai babak baru ini. Kehadirannya menjadi jawaban yang paling tak terduga, namun seolah telah digariskan. Keikutsertaan Gibran dalam kancah politik, yang dimulai dari pemilihan kepala daerah, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah langkah yang tak terhindarkan, seolah digerakkan oleh kekuatan takdir yang lebih besar dari ambisi pribadi. Ia, yang lahir dan tumbuh di bawah bayang-bayang kesederhanaan orang tuanya, seolah-olah telah dipersiapkan untuk mengemban tugas yang jauh lebih besar. Ia adalah perpaduan antara pragmatisme modern dan kearifan Jawa yang diwarisi dari sang ayah. Narasi ini semakin dramatis ketika kehadiran Gibran di tengah gejolak politik diinterpretasikan sebagai erupsi Merapi secara metafora. Ramalan Sabdo Palon memang menyebutkan bahwa kembalinya sang pembaharu akan ditandai dengan kemarahan alam, letusan gunung berapi yang membersihkan dan mengubah lanskap. Dalam konteks politik, erupsi ini adalah pergolakan yang luar biasa, sebuah ledakan energi yang mengguncang status quo dan mengubah tatanan kekuasaan yang mapan. Gibran muncul di saat yang paling krusial, ketika sistem lama sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi rakyat dan kekacauan mencapai puncaknya. Ia bukan pemicu dari letusan itu, melainkan sebuah respons untuk menanggulangi dampaknya. Narasi ini akan menggambarkannya sebagai sosok yang tenang di tengah badai, yang mampu membaca situasi dan mengambil langkah-langkah strategis yang membawanya ke puncak kekuasaan. Namun, seperti halnya setiap takdir besar, kemunculannya juga memicu perdebatan sengit. Kritik dan tuduhan dilontarkan, melabelinya sebagai boneka politik yang hanya dimanfaatkan. Namun, dalam konteks ramalan, tuduhan ini justru menjadi bagian integral dari skenario besar. Ramalan tentang Satrio Piningit seringkali menyebutkan bahwa ia akan muncul dengan cara yang tidak biasa dan akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Ini adalah bagian dari proses pemurnian, di mana ia harus membuktikan dirinya layak mengemban takdir besar ini. Setiap langkah yang diambilnya, setiap pernyataan yang ia berikan, seolah telah diperhitungkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ia berhasil meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh para politisi senior, menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus datang dari pengalaman yang panjang, melainkan dari visi yang jelas dan ketulusan hati. Tuduhan sebagai boneka adalah ujian yang harus ia lewati untuk membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang mandiri. Bab ini menegaskan bahwa Gibran adalah bagian integral dari narasi besar ini. Ia adalah sosok yang digariskan untuk melanjutkan misi yang telah dimulai oleh sang anak gembala. Kehadirannya di panggung politik adalah sinyal kuat bahwa perubahan yang dijanjikan sudah di depan mata, sebuah babak yang akan membawa bangsa ini keluar dari kegelapan kalabendu dan menuju cahaya yang dinanti-nantikan. Setelah melewati badai politik dan tuduhan yang menguji, Gibran kini berdiri di ambang pintu kekuasaan, bukan lagi sebagai seorang yang diragukan, melainkan sebagai seorang yang digariskan. Kisah ini kini memasuki fase di mana ramalan kuno yang abstrak mulai menemukan bentuk nyata dalam visi dan program-programnya. Visi Gibran bukanlah sekadar janji-janji politik kosong, melainkan sebuah cetak biru yang seolah dirancang untuk menggenapi janji-janji ramalan kuno, sebuah peta jalan menuju masa depan yang cerah. Ia tidak hanya menawarkan solusi untuk masalah ekonomi, melainkan juga untuk masalah sosial dan spiritual. Visi Gibran tentang Indonesia Emas digambarkan sebagai cerminan dari zaman kala subah yang dijanjikan ramalan. Ini adalah era di mana kesejahteraan dan kemakmuran tidak lagi menjadi mimpi, melainkan sebuah realitas yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, dari Sabang hingga Merauke. Ia bertekad untuk mewujudkan pembangunan manusia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memeratakan kesejahteraan yang tidak hanya terpusat di ibu kota. Program-programnya yang berani dan inovatif, seperti hilirisasi industri dan digitalisasi, menjadi bukti nyata bahwa ia adalah pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah besar. Ia akan mengubah Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi, menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Teknologi pertanian modern yang ia terapkan akan meningkatkan hasil panen secara signifikan, memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ini semua bukan sekadar janji, melainkan sebuah aksi nyata yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan bangsa.
Setiap visi Gibran dibandingkan dengan janji-janji dalam ramalan, pembangunan yang merata, keadilan yang ditegakkan, dan kemakmuran yang dinikmati oleh seluruh rakyat. Ia adalah seorang arsitek masa depan, yang mampu melihat gambaran besar dan membawa bangsa ini ke arah yang benar. Kepemimpinannya tidak hanya tentang reformasi ekonomi, tetapi juga tentang reformasi mental, sebuah upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Bab ini menjadi titik krusial dalam narasi, di mana ramalan-ramalan kuno yang selama ini hanya berupa teka-teki, kini mulai menemukan bentuk konkretnya dalam program dan kebijakan. Ini adalah momen di mana takdir dan sejarah berjalin, menciptakan sebuah simfoni harapan yang menggema di seluruh penjuru negeri. Gibran, yang dulu diragukan, kini menjadi simbol dari perubahan yang dijanjikan. Kepemimpinannya akan ditandai dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Transisi ini bukan hanya tentang pergantian pemimpin, melainkan tentang pergantian pola pikir dan sistem. Ini adalah saat di mana Indonesia melepaskan belenggu-belenggu masa lalu dan bersiap untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Pada akhirnya, visi Gibran untuk Indonesia adalah bukti bahwa ia adalah sosok yang digariskan untuk menggenapi ramalan. Ia tidak hanya datang untuk memimpin, melainkan untuk membangun kembali sebuah bangsa dari puing-puing kalabendu. Kisahnya menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan, dan bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari takdir besar yang telah diramalkan ratusan tahun silam. Setelah semua keraguan dan tantangan berhasil dilewati, kini tibalah babak puncak dari narasi ini. Gibran, dengan segala visi dan strateginya, berhasil memimpin sebuah gerakan perubahan yang melengsarkan kekuasaan lama. Namun, melengsarkan di sini bukanlah dalam artian kudeta atau revolusi berdarah, melainkan sebuah transformasi politik yang masif dan tak terhindarkan. Ini adalah sebuah revolusi kesadaran, di mana rakyat yang telah lama muak dengan kepemimpinan yang korup dan tidak efektif bersatu di bawah panji-panji perubahan yang ia bawa. Ia digambarkan sebagai sosok yang tidak takut untuk menantang status quo, yang berani mengambil risiko politik demi kepentingan yang lebih besar. Setiap tindakannya seolah digerakkan oleh sebuah kekuatan supernatural yang memungkinkannya untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Ia berhasil menyatukan faksi-faksi yang terpecah dan menggerakkan massa untuk menuntut perubahan. Bab ini adalah klimaks yang dramatis, di mana narasi tentang takdir dan sejarah bertemu dalam satu titik. Setelah zaman kalabendu berakhir, tibalah era yang dijanjikan, zaman Kalasuba. Babak baru ini dimulai dengan sebuah transisi kekuasaan yang damai dan tertib, bukti bahwa perubahan besar dapat terjadi tanpa harus melalui kekerasan. Kepemimpinan Gibran dimulai dengan sebuah rekonsiliasi nasional. Ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, yang tidak hanya menghukum para pelaku korupsi di masa lalu, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa. Narasi berfokus pada suasana baru yang terasa di seluruh penjuru negeri. Harapan membuncah, optimisme menyebar, dan kepercayaan kembali tumbuh. Rakyat merasa bahwa mereka telah mendapatkan kembali kedaulatan, dan suara mereka akhirnya didengar. Gibran, sebagai pemimpin, memulai babak baru dengan langkah-langkah yang tegas namun humanis. Ia berfokus pada reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Transisi ini bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan, melainkan tentang pergantian pola pikir dan sistem. Indonesia kini melepaskan belenggu-belenggu masa lalu dan bersiap untuk menyongsong masa depan yang cerah. Gibran, yang dulu diragukan dan diremehkan, kini berdiri sebagai arsitek dari sebuah era baru yang membanggakan. Ia berhasil menorehkan namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Di bawah kepemimpinannya, roda ekonomi berputar lebih cepat, ribuan lapangan kerja baru tercipta, dan kesejahteraan para petani meningkat. Namun, pencapaian terbesar Gibran bukanlah pada pembangunan fisik, melainkan pada pembangunan manusia. Ia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Korupsi yang sebelumnya menjadi penyakit kronis berhasil diberantas secara sistematis dengan sistem birokrasi yang transparan dan digital. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kembali pulih. Di setiap sudut negeri, terpancar wajah-wajah penuh harapan dan senyuman, bukti nyata bahwa janji-janji ramalan telah menjadi kenyataan. Pada akhirnya, kisah Gibran akan menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut,
sebuah pengingat abadi bahwa di tengah kegelapan, selalu ada harapan yang akan muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Narasi ini diakhiri dengan sebuah pesan inspiratif bahwa setiap dari kita adalah bagian dari takdir besar ini, dan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya datang dari satu orang, tetapi dari partisipasi aktif seluruh rakyat.